Alhamdulillah, salawatullah wa salamuhu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirin sekalian, seorang anak harus ada bapak. Tanpa bapak disebut anak pungut. Hal yang paling penting di dalam agama ini, saudara, menurut para ahli-ahli ilmu, bagaimana hendaknya kita memiliki garis yang jelas dengan datuk-datuk kita dari segi keilmuan, baik itu secara talaqi langsung, membaca bersama-sama, ataupun secara ijazah. Lebih-lebih berbicara tentang sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana seorang muslim harus ada ittisal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyatakan, masalul ladzi yatlubu dinahu bila isnad, masalul ladzi yartaqi sadha bila sulam, fa anna yablugh. Perumpamaan orang yang menuntut agama tanpa ada sanad yang jelas, maka seperti orang yang naik ke lantai 2 tanpa ada tangga. Bagaimana mungkin dia bisa terbang tanpa ada jembatan yang menghubungkan antara dia dengan lantai 2? Karena itu, saudara, Imam Al-Auza'i menyatakan, idza dhahabal isnad dhahabal ilm. Bila sanad itu hilang, maka ilmu itu adanya dianggap tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Karena itu Imam Ibnu Mubarak sering kita dengar, al-isnad minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah bagian terpenting dalam agama. Tanpa sanad orang bisa berkata semau-maunya. Bila tidak ada sanad, seperti yang muncul belakangan, ada orang nuduh kafir, syirik, dan seterusnya, itu karena tidak ada sanad yang menyambungkan kepada Nabi. Gampang menuduh syirik, bid'ah, dan lain sebagainya. Padahal kalau tinjauannya secara bahasa bakal jadi repot kehidupan saudara. Syirik itu artinya mencampur-campur. Orang yang tukang nyampur-nyampur namanya musyrik. Orang musyrik itu tukang nyampur-nyampur. Bila dari tinjauan bahasa saudara, maka tukang dagang es cendol namanya orang musyrik. Tukang nyampurin antara es batu, santan, gula, sama cendol. Tukang gado-gado namanya orang musyrik. Orang yang nyampurin kol, timun, segala macam. Bukan begitu di dalam agama. Maka harus ada sanad yang jelas di dalam kita kehidupan beragama ini. Tanpa itu akan menjadi satu kesulitan kita untuk menuju kepada Allah dan Rasul. Nah, berbicara dalail secara singkat, ini sanadnya banyak sebetulnya, tapi rangkaian menuju Imam Jazuli ini banyak cara ini. Ini di lembaran yang bapak-bapak hadapkan ini, itu yang paling atas namanya Al-Arif Billah Sayyidi Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, yakni yang bukunya dibaca tadi bersama-sama dalail. Beliau punya murid banyak. Salah satu muridnya kuburannya nggak jauh juga, di Marrakech, di Maroko, yakni Sayyidi Syekh Al-Qutub Abdul Aziz At-Tubba. Ini kalau kita ke Maroko itu ada wali pitu namanya. Bila di Jawa ada wali songo, di Maroko ada wali pitu. Salah satu dari wali pitu ini Imam Jazuli, muridnya Imam Abdul Aziz At-Tubba. Beliau punya murid namanya Syekh Ahmad bin Musa As-Simlali. Ini juga masih di Maroko ini kampung. Kemudian beliau punya murid Syekh Ahmad bin Abil Abbas As-Somai, masih juga di Maroko, di Maghrib. Beliau punya murid Syekh Ahmad Al-Maqri, bukan Mukri, Al-Maqri nama kampungnya. Syekh Abdul Qadir Al-Fasi, orang Fes. Fes itu kota besar di Maroko itu. Kemudian Syekh Ahmad Ibnul Hajj Al-Maghribi, Maghribi itu Maroko. Kemudian Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Musa.
Beliau punya murid Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Midagri. Beliau punya murid Syekh Ali bin Yusuf Al-Hariri Al-Madani. Ini Syekh Ali bin Yusuf inilah yang menjadi rujukan sanad-sanad dalail yang ada di Madinah. Semuanya, termasuk Syekh Naibanten pun murid beliau berbicara dalail. Nanti Syekh Husain itu cucu daripada Syekh Ali bin Yusuf. Cuman kami tulis karena terlalu tepat. Nah, kemudian itu Syekh Ali bin Yusuf ini punya murid. Kita ambil ke kanan. Namanya Sayyid Bakri Sato Ad-Dimyati yang punya kitab I'anatul Talibin. Beliau ini punya murid Syekh Abdul Hamid Kudus. Kelahiran Mekah, dulu datuknya pernah tinggal di Kudus, Jawa Tengah. Beliau punya murid Habib Ali Bungur namanya, yakni Habib Ali bin Husain Attas. Beliau punya murid namanya Muallim Syafi'i Hazami. Itu ke kanan. Tengah itu Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan. Ini disebut Syekhud Dalail Firraudatil Asyarifah. Ini kalau zaman dulu itu orang pengen dalail dari Syekh Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan. Terkenal di Madinah Alu Ridwan, marganya Ridwan, marganya. Nah, beliau turun ke bawah punya anak Sayyid Muhsin Muhammad Abdul Muhsin Ridwan, yakni Abdul Muhsin bin Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan. Ini lama di Madinah, akhirnya ke Mekah, ngajar juga di Mekah, guru Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang juga guru Muallim Syafi'i tadi. Begitu. Nah, Syekh Abdul Muhsin Ridwan ini punya murid di Banten itu ada. Namanya Syekh Abdul Halim bin Muhammad Amin, Bupati Pandeglang pertama. Itu ulama gede. Bupati Pandeglang pertama namanya Syekh Abdul Halim. Ini ulama besar, hafal Quran, hafal Sahih Bukhari. Ini satu lagi. Nah, punya murid salah satunya Buya Dimyati. Ama Yai Muhammad Roksuddin ini dari Pelangunan, hafal dalail. Itu sebuku tadi itu hafal. Kalau kita mau berapa, ini baca aja masih ribet kita ini. Betul nggak? Ini hafal nih. Disebut Yai Muhammad Dalail. Kiai Muhammad tuh punya anak. Salah satunya namanya Kiai Haji Babai Azli Fahmi. Hafal Quran itu 6 bulan. Kami punya guru. Istrinya juga hafal Quran. Anak-anaknya kecil umur 5-6 tahun hafal Quran semuanya. Tidak ada yang nggak hafal Quran. Itu namanya Yai Babai. Ini jalur yang di tengah. Yang sebelah kiri ini kami dari Kiai Dakwan, murid Syekh Yasin, anak daripada Syekh Abdul Hamid bin Abdul Halim Ad-Dari. Ini dari Syekh Yasin. Syekh Yasin ini dari Syekh Abdul Muhsin Ridwan. Tapi Syekh Yasin juga yang nyarahi daripada dalail ini, yakni Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Punya guru namanya Syed Muhammad Said Al-Maliki Al-Madani. Ini Syed Muhammad Said ini termasuk Syekhud Dalail fil Madinah. Itu kalau orang ijazah dalail, siapa yang haji pada tahun itu adalah kepada beliau. Nah, baru ada yang nama yang kosong. Yang kosong itu nama saudara. Maksud kami, ini mata rantai saudara. Ini kejelasan saudara nyambung kepada yang punya dalail. Dari mana gurunya, dari mana gurunya, dari mana gurunya. Kalau mau ke atas Imam Jazuli, nanti ketemu Imam Sadili. Dari Imam Sadili bakal terus, ini sanad keilmuan ini, ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus saja bakal ketemu daripada Imam Nafi'. Terusnya Imam Nafi' bakal ketemu Ibnu Umar. Ibnu Umar bakal ketemu Rasulullah dari Jibril dari Allah. Ini salawat. Nah, Imam Jazuli ini saudara, waktu ziarah ke Rasulullah dijawab dan didengar oleh orang banyak. Waalaikumsalam ya Zainas Solihin. Itu Nabi jawab, kedengaran bukan oleh kuping dirinya, oleh orang banyak. Saking ta'alluq kepada Rasulullah amat sangat luar biasa. Oleh karena itu salawat ini jangan sampai ditinggal oleh kita. Nah, maksud kami nanti bapak-bapak tulis saja nama sendiri yang di kosongnya tuh. Kan kalau kami nulisin datanya nggak ada di kami, yang dikasih ke kami kupon doang. Jadi tulis sendiri nanti namanya. Yang kosongnya tuh nama saudara. Disimpan ini data ijazah dalail. Saudara jawab qabil tu bila kemudian kami sampaikan telah mengijazahkan kepada kami
dalail ini oleh guru-guru kami ini semua, dan kami ijazahkan kepada bapak dan ibu saudara semuanya. Al-Fatihah. Buka dalailnya, doa penutup kita baca sama-sama. Kita minta rezeki seperti rezeki yang diberikan kepada hamba Allah yang soleh. Ikuti kami. Halaman terakhir saja, 285. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afid ala ruhi ma afattahu ala ruhil kamil min hadhil ummah wakshif anni kulla mudlahimmatin wa dhulmah wa samihni fima ataitu wa la tu'aqibni bisu'i ma nawaitu wa habli ma wahabtahu li qurra'id dalail ulil hidayah mimman sabaqat lahu minkal inayah ilman ka'ilmihim ilman ka'ilmihim wa fahman kafahmihim wa rizqan karizqihim wa zuhdan kazuhdihim wa wara'an kawara'ihim wa iqbalan kaiqbalihim waj'al aynal inayah naziratan ilayya wajudakal kamil wa ata'aka syamil muqbilan alayya Allahumma tuwi masafatal bu'di baini wa baina habibikal mustafa wajma' baini wa bainahu fid dunya wal akhirah jahran wa khafa waj'alli hadzan wafiran min hubbika wa hubbihi wa sahman kamilan min qurbika wa qurbihi Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzis syafa'ah wa alihi wa sahbihi dawil istiqamah wa sayyidi al-imam al-jazuli dil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa awliya'il kauni ajma'in wa jami'i ibadillahi salihin waj'alna ya Allah bisalati alaihim min ibadika salihin as-su'ada'il maqbulin ghaira khazaya wala nadimin da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Ya Allah, Nabimu bersabda, doa orang musafir mustajab. Orang yang baca solawat doanya diijabah. Pada siang hari ini memasuki waktu zuhur, waktu yang mustajab, kami memohon kepadamu dengan karomahnya Imam Jazuli dan para wali-wali lainnya, ya Allah, kabulkan
hajat-hajat kami dengan segera. Ayo doa, merem matanya, doain istrinya, doain suaminya, doa jangan-jangan seret rezeki kita kurang, doa buat pasangan kita, doain anak-anak kita absen satu, jangan-jangan kurang nurut sama kita karena kurang doa satu-satu buat anak-anak kita. Nanti doa buat ayah bunda kita, doa minta sama Allah. Yakin sudah, kita udah baca dalail, kita udah baca maulid, yakin ini banyak orang-orang soleh begitu. Dan dengan karomah Syekh Husain, pantai cerita Syekh Asnawi carinya, yakin, aku yakin yang saudara minta diijabah oleh Allah. Doa yang khusyuk, tangisi Allah, tangisi Allah, sudah tangisi, jangan tidak. Yakin orang membaca dalail tidak bakal ngalamin susah, la fid dunya wala fil akhirah, asal doa yang khusyuk, minta sama Allah. Setiap problem mesti ada solusinya. Di mana ada gembok mesti ada kuncinya. Tidak mungkin ada pabrik dagang gembok tanpa ada kuncinya. Setiap kesulitan mesti ada solusinya. Dengan sholawat dalail, yakin itu semua kunci satu buat semuanya. Maka saudara minta sama Allah, ayo, ini waktu dhuhur mustajab, minta sama Allah, minta sama Allah. Jangan-jangan seret itu lantaran ada pasir-pasir yang menutupi pipa daripada saluran air sehingga jalan di kerannya ceret. Maka minta ampun sama Allah. Maka dengan kita baca dalail, saudara, yakin apa yang kita minta dijawab. Jangan takut, Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Berta'alluqlah kepada Rasulullah melalui aurat salafus salih. Imam Jazuli, habaib dari kalangan Sayyidina Hasan, membimbing kita supaya dekat dengan Allah, dekat dengan kunci menuju Allah adalah Rasulullah. Ayo minta sama Allah. Tidak ada kesulitan yang tidak terurai. Jangan putus asa kita sebagai hamba Allah, jangan putus asa. Rugi kita, rugi putus asa. Ayam saudara, ayam lakinya ndak jelas, no si boy kagak ngurusin anak banyak 8, nggak jelas bisa ngegedein anak. Masa kita yang baca dalail bingung gedein anak? Ini bermasalah hati kita dengan Allah dan Rasulnya. Rapihin, ta'alluq, jangan jauh-jauh dengan pintu menuju Allah. Rasulullah babullah, Rasulullah adalah pintu menuju Allah. Dekati. Amaliyah yang paling diterima nggak ada lagi solawat, walau tak paham artinya. Maka saudara udah baca solawat, yakin, aku yakin. Jangan suudzon sama Allah. Allah dengar. Allah dengar. Bila kumbang, toke, cicak dikasih rezeki sama Allah, apalagi kita. Yakin, yakin. Doa buat ayah bunda kita, dan yakin dengan baca solawat dikirimkan kepada Nabi, dikirimkan kepada Nabi. Doa, jangan tidak doa, minta sama Allah. Minta yang pertama biar dekat sama Allah, biar dicintai sama Allah, biar dicintai Rasulullah. Kalau udah Allah demen, jangankan minta, enggak minta dikasih. Tapi kalau Allah enggak demen, enggak minta, lagi minta enggak dikasih. Bagaimana dengan baca dalail ini? Biar kita didemenin oleh Allah. Menyebut-nyebut nama kekasih. Tidak ada di jagat raya ini kecuali berkat adanya Nabi Muhammad. Maka dia satu-satunya pintu menuju kepada Allah. Salawat saja kita. Pelan-pelan kita baca dalail. Yakin saudara. Ya Rabbana. Yakin. Yakin apa yang kita minta dijawab. Jangan takut. Jangan. Yakin Allah Maha Kaya. La takhafil faqra wa anta abdul ghani. Anda jangan takut susah. Anda ini hamba Tuhan yang kaya raya. Allah kaya raya.
Jangan takut ngalamin susah, jangan. Kurangin saja kita gaya hidup kita. Sebab dalam ilmu fisika tekanan satu benda berbanding lurus dengan gaya benda itu. Makin tinggi gaya, makin banyak tekanan benda itu. Begitulah manusia. Tekanan hidup itu berbanding lurus dengan gaya hidup kita. Makin tinggi gaya hidup kita, makin besar tekanan hidup kita. Padahal Tuhan tak tekan kita. Diri kita aja merasa ditekan. Tuhan pandang kita. Baca sholawat. Dalam minta sama Allah. Ayo minta sama Allah. Allah sehatkan kita, sehatkan pikiran kita, sehatkan badan kita, sehatkan hati kita. Allah berikan cahaya pada kita semuanya. Sehatkan ekonomi kita, sehatkan juga keuangan kita, sehatkan juga bangsa ini semuanya. Biar penyakit ini Allah angkat, kehidupan normal kembali. Yang usaha diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir ini yang belum punya keturunan, moga dengan karam Imam Jazuli Allah anugerahi anak keturunan. Yang mengalami punya hutang-hutang, kita taubat kepada Allah agar Allah urai pelan-pelan. Rambut yang gondrong jangan jauh dengan tukang cukur, makin jauh repot. Maka masalah kita yang banyak jangan jauh dengan Allah, pintunya lewat baca sholawat. Ayo kita sama-sama baca doa birrul walidain 5 kali. Kita pandang ayah bunda kita, berkat mereka lah kita bisa berzikir ya Allah. Biasanya kita di pinggir laut cuman hiburan saudara, hiburan. Ini saudara ibadah, ini luar biasa. Allah gerakkan kita ini. Ayo kita sama-sama doa birrul walidain 5 kali. Pandang ayah bunda kita, moga yang dikubur kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup Allah beri sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi washabbihi min. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhanakallahumma tahiyyatu bi assalamu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.